Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah wa walah wa ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kenikmatan yang paripurna oleh Allah, bisa melaksanakan ibadah kita, ibadah sholat zuhur berjamaah. Juga mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diterima amal ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah. Yang mudah-mudahan juga kita semua diterima amal ibadah kita, yaitu ibadah puasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsyu." Banyak orang-orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tapi tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dari puasanya, tidak mendapatkan pahala yang paripurna dari puasanya, illal ju' wal 'atsyu, cuma lapar dan dahaga saja yang ia dapatkan. Cuma lapar sama haus doang. Mau begitu, Pak? Maka puasa-puasa yang kita lakukan harus memang memiliki standar-standar syariat yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu kita kenal atau identik dengan Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Kenapa disebut dengan bulan Al-Quran? Kenapa? Halo? Assalamualaikum? Belum pada makan apa ini? Sahur apa enggak semalam? Makanya kalau sahur jangan makan nasi, makannya protein. Kalau nasi itu karbohidrat, bikin ngantuk. Dia kalau karbohidrat itu dibakarnya harus instan. Kalau protein nyimpen di otot. Nah, saya belajar tuh Pak, karena saya lagi diet emang. Iya. Kalau sahur apa makan? Protein. Kurma ditambah dengan telur rebus 2. Itu enak Pak. Kenyang sampai kiamat. Iya. Insya Allah. Jangan makan nasi. Kalau nasi, apalagi sama gorengan. Subuh udah aus. Kenapa kita kalau subuh tuh aus? Karena sahurnya makan gorengan. Itu minyak nyangkut di leher. Nyangkut di leher. Minumnya air dingin. Oh cocok. Itu subuh-subuh udah aus lagi Pak. Coba kalau sahurnya makan yang goreng-gorengan, minumnya air hangat. Kalau bisa campur sunlight dikit. Iya, biar tenggorokannya lega. Itu tenggorokan biar nggak aus, minumnya air hangat. Insya Allah sampai subuh, sampai siang nggak aus. Ditambah apa? Ditambah susu, ya, atau pisang. Kalau pisang Ambon tuh, atau pisang barangan yang buat obat mencret anak-anak, makan tuh pisang 2 aja. Itu kenyang, sampai sore kenyang. Tapi ntar jam 5 udah sekarat dikit deh tuh. Gitu Pak, saya belajar tentang diet. Saya pelajari tentang nutrisi-nutrisi, biar kemudian bukan hanya kantong yang tebal tapi umur panjang gitu. Ini kantong kagak, umur pendek, la ilaha illallah. Bulan Ramadan itu kita sebut atau identik dengan Syahrul Quran karena memang Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Kok ada nuzulul Quran di 27 Ramadan atau 17 Ramadan atau 24 Ramadan, kok ada Lailatul Qadar? Kan dibilang Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Ini bagaimana Pak Ustadz? Bingung nih Pak Ustadz. Oke. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Baik turun secara langsung, jumlatan wahidatan, satu bandel keseluruhan dari juz 1 sampai juz 30. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau Al-Fatihah sampai An-Nas itu turunnya bukan berurutan, Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah, enggak. Tergantung keadaan. Justru pendapat yang paling masyhur turun pertama kali ayat itu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 1 sampai 5. Atau ada ulama yang memang berpendapat yang pertama turun Al-Fatihah. Ada. Dan pendapat itu ya kita sikapi biasa saja, memang seperti itu para ulama. Kemudian
turun juga Al-Quran pertama kali, ayat pertama tuh Al-Alaq itu, ketika Rasulullah sedang tahannus, bertapa, ya, meditasi di Gua Hiro, itu bulan Ramadan juga. Jadi Al-Quran turun satu bundle keseluruhannya di bulan Ramadan. Al-Quran turun untuk pertama kali Al-Alaq di bulan Ramadan juga. Makanya Ramadan Syahrul Quran. Ulangi. Kapan Al-Quran turun satu bundle keseluruhan 1 sampai 30 juz. Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi 1 sampai 30 juz itu, pembagian juz itu ulama yang membagi. Hadirin, bukan nabi, bukan. Ulama yang membagi 1 sampai 30 juz. Kapan turunnya? Turunnya Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Kapan Pak Ustadz malam Al-Qadar? Nggak ada yang tahu. Emang itu rahasia. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Di ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dari mana ke mana Pak Ustadz turunnya? Dari Al-Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Di mana Al-Lauhul Mahfuz? Al-Lauhul Mahfuz itu satu tempat yang isinya database seluruh makhluk, Pak. Bang Syukron kapan nikah, kapan mati, kapan dapat rezeki gede, itu udah ditulis. Saya nikah kapan, nikah lagi kapan, dapat rezekinya kapan, berapa rezekinya, anaknya berapa, udah ditulis. Semua variabel-variabel kehidupan makhluk ada di situ. Sampai di situ di Lauhul Mahfuz itu ada Al-Qur'an. Mushaf yang kita baca tuh, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi, ada di sana. Naskah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlatan wahidatan, satu bundle. Kemana? Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu Ka'bahnya penduduk langit, yaitu malaikat. Kalau kita di bumi punya Ka'bah di Mekah, Masjidil Haram. Kalau di langit punya Ka'bah namanya Baitul Izzah. Lauhul Mahfuz tempatnya di atas langit ke-7 ke atas sana. Gede. Itu Lauhul Mahfuz sudah mencatat semua variabel kejadian sampai hari kiamat. Udah dicatat dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, turun ke langit bumi, langit dunia di atas sana, sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi. Itu kalau kita terbang dari atas Ka'bah terus ke atas, nyampainya ke Baitul Izzah. Baitul Izzah Ka'bahnya para malaikat. Di situ diturunkan Al-Qur'an satu bundle. Nanti malaikat Jibril ngambil dari situ hasabal mawaqi', tergantung kondisi dan keadaan. Ada sahabat nanya kepada Rasul, Rasul butuh jawaban, turun ayatnya. Ada kewajiban yang perlu diturunkan kepada Rasul, turun ayatnya. Malaikat Jibril ngambil. Ada sahabat punya masalah, Rasul mengenengahkan, malaikat Jibril ngambil, turun ayat gitu. Hasabal mawaqi' selama 23 tahun. Itu terjadi di Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Kita nggak tahu kapan Al-Qadar itu, malam Al-Qadar itu. Nggak tahu kita, makanya dirahasiakan. Kenapa? Khairun min alfi syahr. Lebih bagus, lebih baik daripada 83 tahun 3 bulan lebih. Itu kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Kalau kita kebetulan malam Al-Qadar lagi sholat, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sholat 83 tahun 3 bulan lebih per detiknya, Pak. Coba bayangin itu. Khairum min alfi syahr. Kemudian kapan Al-Quran turun pertama kali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Rasul sedang bertapa meditasi, tahannus di Gua Hiro. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bertepatan dengan, ada pendapat ulama banyak. Yang paling masyhur 17 Ramadan. Makanya kita nuzulul Quran 17 Ramadan. Ada lagi yang mengatakan 24 Ramadan. Ada lagi yang mengatakan 29 Ramadan. Semua pendapatnya pendapat yang bisa dipegang. Apa yang pertama kali turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada lagi yang mengatakan Al-Fatihah dan sebagainya. Maka Al-Quran turun di bulan Ramadan. Bertepatan juga beberapa tahun kemudian ada namanya Ghazwatu Badrin. Perang Badar. Sama, 17 Ramadan. Jadi perang Badar itu terjadi bulan
Ramadan. Kalau sekarang kita Ramadan enaknya ngapain? Ngabuburit, ya, rebahan sambil main handphone. Makanya Ramadan itu kenapa disebut Syahrul Quran? Bulannya Al-Quran. Karena memang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Maka ulama-ulama zaman dahulu, Pak, ketika Ramadan masuk, mereka punya kebiasaan menghentikan aktivitas keilmuan mereka. Yang ngajar fikih berhenti dulu. Yang ngajar tafsir berhenti dulu. Apalagi? Yang ngajar sirah berhenti dulu. Ngapain? Baca Quran, fokus. Makanya kemudian itu diadopsi oleh kita tawakufan. Kita biasanya hari Senin ngaji tasawuf sama Kiai Sofwan. Ini kebetulan hari ini seharusnya hari Kiai Sofwan, cuma beliau ada di tempat lain. Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu. Beliau kami alokasikan di bulan April nanti insya Allah. Hari Selasa di minggu ketiga, di pekan ketiga, Ustadz Faris kita belajar Sirah Nabawiyah. Hari Rabu Habib Yes, kita belajar akidah atau tasawuf dan sebagainya. Hari Kamis Kiai Lutfi Zawawi, hadis. Tapi ketika menjelang Ramadan tawakuf kita, berhenti. Ngapain? Ngapain Pak Ustadz? Untuk fokus baca Quran. Ulama dulu Pak, Imam Syafi'i 60 kali hatam, satu hari 2 kali hatam. Satu hari 2 kali hatam. Kebayang nggak? Saya Pak, saya baca Quran 1 juz paling lama sejam. Paling cepat banget 25 menit. Itu pun bacanya udah kayak apa? Udah kayak kereta cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kayak begitu. Itu 25 menit. Ya kalau santai-santai 35 menit dah. Nah kalau 30 juz berarti berapa? 15 jam. 15 jam. Kalau 2 kali hatam berarti 30 jam. 24 jam lewat 6 jam. Itu kagak pakai makan, kagak pakai boker. Coba itu, 2 kali khatam. Masuk akal nggak Pak Ustadz? Sebentar. Dalam hal ini bukan akal yang bermain, hadirin. Memang ada orang-orang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan waktu yang berlimpah. Kalau saya baca Quran cuma dapat 1 juz. Kalau ulama-ulama atau orang-orang khusus yang diberikan keistimewaan oleh Allah itu diberikan keberkahan waktu lebih. 30 menit mereka bisa 4 juz, bisa 5 juz, bacanya sama. Berkahnya waktu. La taqumu sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu begitu berdekatan. Emang waktunya jadi berdekatan Pak Ustadz? 1 jam jadi 1 menit? Enggak, tetap 1 jam 60 menit. Enggak berubah. Kuantitasnya nggak berubah. Apanya yang berubah? Berkahnya. Kita kehilangan berkah waktu, Pak. Ulama dulu berkah waktunya luar biasa. 30 menit mereka bukan 1 juz, bisa 2 juz, 3 juz, 4 juz. Makanya bukan logika kita yang nggak sampai. Emang kita belum nemuin logikanya itu. Itu Imam Hambali, Imam Hanafi 1 bulan 60 kali khatam. Nah, kita 1 hari gimana tuh? Ulama zaman dulu tuh persis sama kita Pak. Persis. Bener-bener persis. Bangun tidur, yang pertama kali dilihat setelah sholat tentunya Al-Quran. Sebelum tidur, yang pertama kali dilihat, terakhir kali dilihat sebelum tidur apa? Al-Quran. Kemana-mana bawa Al-Quran. Ketinggalan di rumah bisa balik lagi. Karena memang Al-Quran di dalam dadanya. Persis sama kayak kita, cuman bedanya mereka musahabatul Quran, kita musahabatul gadget. Kemana-mana bawa gadget. Mau tidur, lihat gadget. Pengen bangun tidur yang pertama dicek, gadget. Mata sampai kucek-kucek dulu. Gadget nggak? Pengen boker bawa gadget. Apalagi ada colokan sama wifi. Jadi itu gadget. Bedanya mereka Al-Quran, kita gadget. Musahabatul Quran, membersamai Al-Quran. Kita musahabatul gadget. Maka di bulan yang pas ini, momentum yang luar biasa ini, mari kita sama-sama membiasakan diri untuk musahabatul Quran. Membersamai diri kita dengan Al-Quran. Satu kisah penutup tentang Al-Quran. Bagaimana seorang yang dulu hidup di zaman Rasul yang tidak percaya dengan Al-Quran sampai merinding ketakutan.
namanya Utbah ibn Rabi'ah, seorang pemuka Quraisy, pemuka kafir Quraisy, namanya Utbah ibn Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah ini mati di perang Badar. Utbah ibn Rabi'ah ini babanya Hindun ibn Utbah. Hindun ibn Utbah ini yang membunuh pamannya Rasulullah, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hamzah ibn Abdul Muttalib dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Setelah mati, dadanya dibelah oleh Hindun bin Utbah, jantungnya dimakan. Tuh Hindun bin Utbah. Utbah ibn Rabi'ah, babanya Hindun. Ini Utbah ibn Rabi'ah seorang negosiator ulung, seorang diplomat ulung, datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ahli sihir juga, Pak, ahli syair juga. Datang pada Rasul, wahai Muhammad, kalau engkau ingin harta kami beri, kalau engkau ingin kedudukan kami beri, kalau engkau ingin wanita kami beri. Rasulullah nggak ngomong apa-apa, nggak ngejawab. Rasulullah hanya menjawab dengan bacaan Al-Quran. Surah Fussilat, ayat 1 sampai 13. Surat Fussilat itu surat ke-41. Ayatnya 54, tapi Rasulullah baca cuma sampai 13 ayat. Itu pun karena disuruh berhenti sama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah itu ya benar-benar memang wibawa, Pak. Wibawa, orang didatangin Utbah bin Rabi'ah, kayak didatangin Kadif Propam. Men sayang Kadif Propamnya sekarang udah nggak tahu kemana. Itu Utbah bin Rabi'ah datang kepada Rasul dengan melete, sombong, songong, nawarin segala sesuatu kepada Rasul. Rasul nggak jawab apa-apa. Rasulullah hanya menjawab dengan bacaan Al-Quran surah Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Sampai ayat ke-13. Ketika Rasulullah baca, Utbah ibn Rabi'ah berkeringat. Keluar keringat segede biji jagung, kayak orang masuk angin. Mukanya pucat. Udah nggak berwarna, matanya kuning. Itu Utbah bin Rabi'ah pucat, apalagi ketika sampai di ayat ke-13. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Wah, ansyurukallah warrahim ya Muhammad. Ansyurukallah warrahim. Cukup wahai Muhammad, udah jangan diterusin. Saya nggak kuat, udah dah, saya balik. Di balik kanan dia ke kaumnya. Ditanya sama kaumnya, ente kenapa Utbah? Utbah bin Rabi'ah itu panggilannya Abul Walid, poyokannya Abul Walid. Kalau saya, anak saya namanya Raya, Abu Raya. Kalau Sukron nama babanya, nama anaknya Muhammad, Abu Muhammad. Atau nama babanya Hamdi, Ibnu Hamdi bisa. Gitu. Kemudian Utbah bin Rabi'ah nanya, ya kenapa anta ya Abul Walid? Ma launuka ya Abul Walid? Kenapa ente wahai Abul Walid? Kok kayak orang habis dikejar-kejar setan? Biasanya ente nggak pernah begini. Ente kan habis ketemu Muhammad. Biasanya ente ketemu petinggi-petinggi, raja-raja nggak pernah begini. Ini ketemu anak kemarin sore. Kok jadi begini? Pucat, nggak karuan. Masya Allah, ente belum pada tahu, kata Abul Walid Utbah bin Rabi'ah. Bener-bener kalau kalian ketemu Muhammad, tutup telinga kalian. Biar Muhammad tidak menyihir kalian dengan mantra-mantranya. Maksudnya Qur'annya itu. Emang apa yang dibaca oleh Muhammad? Demi Allah, kata Utbah bin Rabi'ah, saya banyak mempelajari syair, saya banyak mempelajari sihir, tapi tidak pernah saya mendengar syair dan sihir yang digabung menjadi satu, diungkapkan begitu menusuk jantung dan kalbu. Betapa bertenaganya itu. Emang apa yang dibaca? Saya nggak ingat apa-apa. Saya cuma ingat fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Apa artinya itu? Fa in a'radu, kalau mereka berpaling dari ajakanmu wahai Muhammad, faqul, katakan wahai Muhammad, anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Aku beri kalian peringatan, akan turun halilintar kepada kalian, petir kepada kalian seperti halilintar yang menyambar kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Yang diingat itu doang tuh, Pak. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Gemeter Utbah ibn Rabi'ah. Padahal dia nggak percaya sama Al-Qur'an. Betapa hebatnya Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Qur'an. Bagaimana dengan kita hadirin? Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, apakah kita akan benar-benar mencampakkan Al-Quran begitu saja, membiarkan Al-Quran berdebu di lemari kita? Ini adalah momentum yang tepat. Saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya, kepada seluruh hadirin umumnya untuk sama-sama mari kita buka kembali lembaran Al-Quran kita baca, kita renungi, biasakan, mumpung Ramadan masih lama. Lebaran berapa hari lagi tuh berarti? Ya masih lama dah pokoknya, insya Allah bisa satu hataman mah,
Yang penting istiqomah, bukan istirahat, istiqomah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya, untuk hadirin semua umumnya, dan Allah wa iyyakum ajmain. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.